Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Islamina yang sudah menyelenggarakan acara ini, sudah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi. Saya belum banyak mengenal, membacanya, tetapi dari pemaparan tadi dari Mas Hatim, saya langsung bisa menangkap apa sesungguhnya visi besar dari Islamina ini ya. Terima kasih kepada Pak Sujatmiko dari BNPT dan juga dari Pak Kiai Zulkodir ya. Mohon maaf tadi saya kalau keliru. Saya berusaha untuk efisien ya. Saya mungkin tidak menampilkan PPT karena saya kira akan panjang kalau seandainya saya terlalu banyak menampilkan paparan. Jadi saya ingin apalagi sebetulnya saya pernah menyampaikan perihal ini di media sebelumnya ya, yang itu cukup viral dan mendapat tanggapan waktu itu di satu majalah yang lain juga. Jadi sebetulnya pemikiran saya tidak akan jauh dari situ tentang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Khairul ya. Nah, yang pertama saya menangkap ide besarnya bahwa sesungguhnya diskusi kita bukan untuk menanggapi kontranarasi terhadap objek film yang kemarin itu Jejak Khilafah, tetapi ide besarnya. Nah, ini yang saya kira harus digarisbawahi, karena sesungguhnya film Jejak Khilafah itu hanya permukaan saja sesungguhnya, hanya permukaan. Nah, itu bisa bentuknya macam-macam, tetapi paradigma yang di bawahnya itu cara pandang keagamaan, cara pandang kebangsaan, cara pandang relasi agama dan negara, itu yang sesungguhnya lebih penting untuk dibuatkan kontranarasi begitu. Dan memang mengubah paradigma itu kan tidak mudah ya, karena paradigma itu bisa keluar ketika ada infrastruktur yang memungkinkan, ada media sosial, ada gesekan-gesekan politik juga begitu. Nah, maka seringkali muncul. Nah, kalau kita diam, maka ekosistemnya itu jadi terbangun gitu. Kalau maksud saya kalau kita diam tidak membuat kontranarasi terhadap paradigma yang membenturkan antara cinta tanah air dengan cinta agama Islam, bukan hanya Islam saja sebetulnya kan agama yang lain, maka ini akan terus mengganggu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini saya setuju dengan ide besarnya itu. Nah, lalu saya kan memang di bidang filologi ya. Filologi itu kajian terhadap manuskrip-manuskrip. Saya mengambil spesialisasi manuskrip-manuskrip Islam Nusantara, baik yang berbahasa Arab, berbahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Saya tidak pernah mengkaji secara khusus tentang kekhilafahan di Nusantara melalui manuskrip itu. Tetapi pada saat yang sama, ketika saya membaca ribuan manuskrip dari berbagai wilayah, yang paling banyak itu dari Aceh, yang justru diklaim sebagai yang paling kuat jejak khilafahnya gitu, maka saya sejak awal mengatakan bahwa kalau dari perspektif filologi, perspektif manuskrip-manuskrip yang ada, berbicara tentang jejak khilafah itu, saya selalu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan jejak khilafah? Nah, kalau kita maksudkan jejak khilafah itu adalah jejak sistem pemerintahan yang mengacu pada Turki Utsmani yang paling terakhir misalnya, atau di dalam filmnya juga dijelaskan narasinya ke Khilafah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, Prof. Azumardi menyebutnya dinasti begitu, atau mungkin ke Amawiyah lebih awal lagi,
atau jangan-jangan ke Khulafaur Rasyidin, ke Sayyidina Ali misalnya begitu ya. Nah, maka dari perspektif manuskrip itu ya saya tidak pernah menjumpai ada manuskrip yang menjelaskan tentang jejak sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan di Nusantara gitu. Ini memang diskusinya harus panjang sebetulnya ya, tetapi saya coba dalam 15 menit itu begini. Kalau bicara tentang Islam itu sebetulnya harus membedakan antara bicara tentang Islam secara normatif atau secara peradaban. Nah, saya sering menjelaskan bahwa dalam konteks peradaban Islam, tentu saja ketika Islam itu sudah keluar dari Arab, maka ia membentuk peradaban baru. Itu yang disebut dengan peradaban Islam Cina, peradaban Islam Persia, peradaban Islam termasuk di Turki Utsmani begitu ya, dan termasuk di Nusantara. Jadi yang disebut Islam Nusantara itu kan sebetulnya peradaban Islam Nusantara. Nah, dalam konteks peradaban Islam Turki misalnya begitu ya, yang pernah menjadi dinasti Turki Utsmani atau khilafah Turki Utsmani, maka jejak-jejak peradabannya itu tidak bisa diingkari ada gitu. Misalnya di dalam manuskrip-manuskrip di Aceh atau di dalam surat-surat kan, surat-surat yang memang dikirimkan oleh Sultan Aceh, kemudian dalam pengiriman orang-orang Turki misalnya juga pada saat itu ya, pada abad ke-15, 16 ke Aceh, jelas ada jejak peradabannya itu ya. Tapi makanya penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud jejak khilafah. Kalau yang dimaksud juga jejak khilafah adalah jejak sistem pemerintahan khilafah di Nusantara, saya bisa memastikan sampai saat ini saya tidak menemukan datanya, tidak ada. Kan begini, kalau melihat definisi asasul khilafah itu kan sistem pemerintahan yang menyeluruh ya, sistem pemerintahan yang kalau dibahasakan itu wahdatul alam al-islami. Jadi ada kesatuan dunia Islam, bahwa sistem pemerintahan di Kesultanan Aceh misalnya atau di Kesultanan Yogyakarta, Cirebon atau Bima atau apapun itu harus menjadi satu kesatuan di bawah satu komando seorang khalifah gitu. Nah, itu kan definisi yang sudah jelas disampaikan oleh para sarjana atau mengenai khosoisul khilafah gitu. Karakteristik khilafah itu salah satu yang paling menonjol adalah dia harus taqumu ala wahdatil alam al-islami. Dia harus dilaksanakan berlakunya satu pemerintahan tunggal begitu dari seorang khalifah. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan definisi itu, maka lihat saja apakah kesultanan-kesultanan di Nusantara itu adalah bagian dari sebuah komando di satu kekhilafahan. Yang terakhir tentu saja kan Turki Utsmani. Maka kita bisa membuktikan dengan berbagai bidang ilmu, salah satunya di filologi itu memang tidak ada gitu sistem itu gitu ya. Nah, misalnya dalam hal sultannya saja di abad ke-17 itu penguasa di Kesultanan Aceh Darussalam itu kan sultanah perempuan, ada 4 perempuan ya. Padahal salah satu syarat di dalam kekhilafahan yang disebut dengan al-hukumah al-islamiyah al-ammah itu bahwa syarat yang lahir itu adalah selain dari dia harus muslim gitu dan seterusnya, itu adalah musliman. Dia harus maksud saya laki-laki. Seorang laki-laki untuk menjadi sultan, untuk menjadi khalifah gitu. Kalau mengacu ke situ saja, saya kira ini Aceh ini sudah pengecualian bahwa memang ia berdaulat tersendiri gitu. Dalam beberapa diskusi dengan sarjana dari Turki sendiri, sebetulnya di Aceh sudah ada beberapa diskusi juga bahwa sebelum abad ke-19 Aceh itu betul-betul berdaulat. Artinya kesultanan tersendiri yang tidak di bawah kekhalifahan Turki Utsmani ya. Bahwa ada hubungan diplomatik jelas gitu. Memang pada abad ke-19 ada pengajuan kan
karena ingin meminta bantuan ke Portugis, ada pengajuan untuk menjadi vasal dari Kesultanan Turki Utsmani, tetapi juga kan tidak diterima karena berbagai alasan. Salah satu alasannya karena jauh jaraknya gitu. Tapi pada dasarnya berdaulat. Nah, kalau mau wihdatul Islam, wihdatul alam al-Islami, satu kesatuan, maka harusnya kan Kesultanan Aceh, Kesultanan Bima, Kesultanan Cirebon, Yogyakarta, dan lain-lain, itu satu komando. Nyatanya jalan masing-masing. Nah, saya tidak punya waktu banyak untuk menunjukkan semua sumber, tapi contoh saja. Misalnya kalau di Aceh itu rujukan, kan harusnya pemerintahan Islam itu kalau mau ini sama gitu ya, dalam rujukan kitab-kitab juga. Tapi di Nusantara ini kesultanan-kesultanan itu merumuskan hukum Islam yang dipadukan dengan hukum adat. Misalnya ini saya memegang salah satu suntingan manuskrip Safinatul Hukam misalnya ya. Safinatul Hukam itu karangan Jalaluddin At-Tarusani pada abad ke-18, awal abad ke-18. Ini menjadi pegangan di dalam Kesultanan Aceh pada saat itu. Kalau kita baca kitab ini, itu memadukan hukum Islam dan hukum adat, gitu ya. Kemudian ini juga merujuk pada Mir'atut Tulabnya Syekh Abdul Rauf Singkal yang ditulis pada abad ke-17. Nah, jadi punya hukum-hukum tersendiri yang disesuaikan, diadaptasi dengan hukum-hukum lokal, hukum-hukum adat. Lalu saya contohkan yang lain, misalnya ini kalau di Bima itu ada manuskrip Bo Sangajikae misalnya ya. Ini sudah disunting oleh Profesor Ongri Sambetloa, catatan Kerajaan Bima, Kesultanan Bima. Di sini juga sama gitu. Jadi bagaimana menunjukkan kedaulatan sultan begitu ya di Nusantara. Lalu kalau mau dicontohkan misalnya di Palembang, nah kalaupun ada menyebut misalnya sultan di Turki Utsmani begitu ya, itu manuskrip di Palembang itu menjelaskan tentang memori bahwa memang diingat bahwa Kesultanan Rum, sultan di Istanbul itu kan pada masanya memang superpower ya begitu ya. Nah, sehingga memang dikenal oleh sultan-sultan di Nusantara. Nah, manuskrip-manuskrip kita menjelaskan juga di Palembang itu menjelaskan bahwa seorang sultan itu diangkat pada masa sultan tertentu gitu di Istanbul dan juga pada masa gubernur B begitu di Batavia. Jadi itu untuk mengingatkan, bukan untuk menunjukkan bahwa kesultanannya adalah bagian daripada kekhilafahan yang ada begitu. Nah, jadi ini yang pokok ya kalau dari perspektif manuskrip, saya bisa mengatakan bahwa kalau jejak yang disebut jejak sistem pemerintahan, saya bisa yakin sampai saat ini, tentu saya seorang akademisi ya, kalau seandainya saya menemukan bukti empirik nanti misalnya, ternyata ada nih misalnya ada baiatnya, ada misalnya bahwa kesultanan di Nusantara itu bagian betul gitu dari Turki Utsmani. Kemudian arsip di Turki Utsmani misalnya menegaskan juga bahwa ya provinsi selain Yaman, selain Mesir itu adalah misalnya Yogyakarta misalnya. Itu mungkin kalau datanya primer ada ya mungkin bisa kita diskusikan lagi gitu ya. Tapi pakar-pakar semuanya menunjukkan termasuk Profesor Ismail Hakikadi itu bahwa di Turki Utsmani itu ada korespondensi dengan Aceh, tetapi dalam konteks hubungan diplomatik, tapi dua-duanya itu sebetulnya kesultanan yang setara. Apalagi kalau selain Aceh itu memang dinyatakan tidak ada, termasuk Yogyakarta dan lain-lain gitu ya. Yang ada itu adalah jejak peradaban. Kalau jejak peradaban itu bentuknya bisa meriamnya, bisa jadi suratnya gitu ya, surat dari Sultan Jambi misalnya begitu, surat menyurat begitu. Nah, ini memang ada karena di Aceh saja saya menyebut contoh Syekh Baba Daud ya, Syekh Baba Daud Rumi. Itu seorang murid dari Syekh Abdul Rauf Singkal, itu diduga kuat termasuk oleh Prof. Azumardi Azra adalah seorang keturunan dari Turki. Ya, yang ayahnya itu pernah ke Aceh juga. Nah, Syekh Baba Daud ini membantu Syekh Abdul Rauf Singkal untuk menyelesaikan kitab Tarjuman Al-Mustafid, tafsir Melayu Nusantara pertama, yang lengkap 30 juz gitu ya. Syekh Abdul Rauf Singkal pengarangnya, kemudian diselesaikan, disempurnakan oleh Syekh Baba Daud Rumi yang
dikenal kemudian sebagai Syekh Penayong karena dimakamkan di Penayong di Aceh. Nah, ini jejak literasi, jejak tertulis, manuskrip-manuskripnya itu memang menegaskan itu. Tapi bahkan di dalam tulisan-tulisan Syekh Baba Daud sendiri, ada karangan tersendiri itu Al-Masail Al-Mubtadi kalau tidak salah. Saya lupa, tanya jawab tentang keagamaan, sama sekali tidak menyebutkan tentang sistem kekhilafahan, karya yang ditulis oleh Syekh Baba Daud sendiri gitu ya. Jadi ya susah kalau saya mau dipaksa misalnya untuk mengatakan setuju ada jejak khilafah dalam pengertian sistem pemerintahan, ya memang nyatanya tidak ada gitu. Nah, yang terakhir barangkali yang ingin saya katakan adalah bahwa ini memang perlu perlu betul-betul edukasi ya ke masyarakat. Biasanya itu yang langsung percaya dengan propaganda-propaganda itu kan yang pengetahuannya itu kan tidak mendalam. Jadi saya setuju sekali dengan visi Islamina, yuk kita kajian mendalam. Saya yakin kajian terhadap manuskrip itu adalah salah satu amunisi, karena manuskrip itu adalah sumber primer gitu ya. Kita kaji saja begitu. Nah, apalagi kalau mau kita tarik ke kontemporer kan, bagaimana sebetulnya para ulama kita yang juga memperjuangkan kemerdekaan kita ini sudah menitipkan kalau mau bilang soal gairah keislaman itu kan sudah dititipkan di dalam konstitusi kita. Itu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, itu kan memang sudah mengakomodasi betul apa yang diinginkan oleh substansi kekhilafahan. Kan sebetulnya substansi kekhilafahan itu kan bagaimana supaya penguasa itu melaksanakan keadilan misalnya ya, prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip-prinsip kemanusiaan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika khutbah wada misalnya, atau di dalam hadis-hadisnya. Itu kan yang ditekankan kan itu, soal keadilan, soal musyawarah juga. Musyawarah itu kan salah satu yang juga sangat ditekankan oleh Rasul, bahkan oleh Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Nah, sekarang kan sila keempat kita juga kan itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat undang-undang kita itu aspek-aspek Islam itu, peraturan syariat Islam itu kan sudah lengkap di dalam undang-undang kita itu. Ya tentang hajinya ada, sekarang ada undang-undang tentang jaminan produk halal gitu ya. Tapi semuanya ditempatkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kurang Islami apa lagi gitu ya. Indonesia ini memang bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler. Dia negara yang sangat religius. Itu sudah terbentuk sejak lama. Jadi ya tidak usah berilusi lagi begitu ya. Bahkan Grand Sheikh Al-Azhar saja bilang, khilafah itu bagian dari sejarah Islam. Itu tidak boleh diingkari, memang ada gitu. Tetapi dalam konteks negara kebangsaan sekarang, yang masing-masing itu sudah punya sistem tersendiri, maka yang penting diperhatikan atau diperjuangkan adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah itu bisa tetap dibangun tanpa dibungkus oleh negara gitu dalam bentuk sistem pemerintahan. Ukhuwah Islamiyah dengan Palestina, ukhuwah Islamiyah dengan Mesir, itu kan sebetulnya diperjuangkan itu kan wahdatul ukhuwah al-Islamiyah. Kita bahkan Indonesia itu lebih dari itu. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Gitu, solidaritasnya itu solidaritas Islam, solidaritas kebangsaan, dan solidaritas kemanusiaan. Itu semuanya itu sangat Islami gitu. Nah, ini narasi ini yang saya kira harus terus dikembangkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.